Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman dan Bu Ai selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ardianto Wijaya, NIM 682016 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang keenam, yaitu tentang bersikap negatif terhadap sesuatu. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 bagian. Bagian yang pertama itu tentang definisinya, bagian 2 ciri-cirinya, bagian ketiga contoh nyata, yang bagian keempatnya cara mengatasinya. Sebelum kita masuk ke ciri-cirinya, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu tentang definisi sikap negatif itu sendiri. Sikap negatif adalah sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau bahkan bertentangan. Jika kita sudah mengetahui tentang definisi sikap negatif itu sendiri, kita akan masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama itu takut untuk keluar dari zona nyaman. Saat kita berada pada zona nyaman, memang kita merasa tenang dan lebih mudah dalam menjalani kehidupan kita sehari-harinya. Tetapi dengan kita terus berada pada zona nyaman, itu tidak akan membawa kita pada perubahan yang signifikan dalam diri kita sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua adalah sulit untuk melakukan masa lalu. Jika kita terus hidup di masa lalu dan tidak pernah menerima kenyataan bahwa waktu terus berlalu hingga kita berada pada saat ini, hal seperti ini adalah salah satu contoh yang cukup fatal untuk kita yang terus hidup bersikap negatif terhadap sesuatu hal itu sendiri. Ciri-ciri yang ketiga adalah pesimis dan mudah menyerah. Dalam menjalani hidup, pasti akan ada masalah yang kita lalui. Tak ada yang mudah untuk kita dapat menjalani masalah itu sendiri. Kita bahkan harus berjuang untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Ciri-ciri yang keempat adalah selalu berprasangka buruk. Jika kita melihat semua orang yang dilihatnya adalah hal yang buruk saja, maka kita tidak akan pernah bahagia. Jangan terlalu berlebihan dalam menilai atau memandang orang lain, sehingga kita seringkali hanya melihat dari sisi buruknya saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh nyatanya. Contoh nyata yang pertama adalah takut untuk keluar dari zona nyaman. Saat kita terus berada di zona nyaman, kita ini cenderung untuk takut untuk mencoba hal yang baru dalam diri kita sendiri. Contoh nyata yang kedua adalah sulit untuk melupakan masa lalu. Saat kita sedang patah hati karena cinta, biasanya kita cenderung untuk susah move on dari masa lalu itu sendiri. Contoh nyata yang ketiga adalah tentang pesimis dan mudah menyerah. Saat kita sedang mengerjakan tugas kuliah yang diberikan oleh dosen, kadang kita merasa tidak yakin dengan jawaban yang sudah kita kerjakan itu apakah sudah benar atau salah, bahkan kita pasrah saja dengan nilai tugasnya. Contoh nyata yang keempat adalah selalu berprasangka buruk. Saat teman kita mendapat nilai bagus lebih dari biasanya, seringkali kita mengira bahwa dia itu mencontek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu tentang cara mengatasinya. Cara mengatasinya itu ada 4. Yang pertama tentang kurangi sifat untuk menyalahkan. Seringkali kita berpikir terhadap sesuatu dengan hal yang pandang yang sempit. Pola pikir yang seperti ini akan membuat kita cenderung menyalahkan apa yang bisa kita salahkan ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita terjadi. Yang kedua adalah jadilah agen perubahan. Saat kita menjadi agen perubahan, berarti secara aktif kita itu terlibat dalam berbuat sesuatu. Jangan jadikan diri kita sebagai korban yang membuat kita selalu pasif. Sebaliknya, kita adalah agen yang dapat mengubah diri kita sendiri. Apabila kita secara aktif membuat perubahan dalam diri kita, respon kita akan kehidupan akan berubah juga. Cara mengatasi yang ketiga adalah bergaul atau berteman dengan orang yang berpikir positif. Bergaul dengan teman-teman yang memiliki pikiran yang positif akan memudahkan kita menghilangkan pikiran negatif. Oleh karena itu, pastikan kita memilih teman yang tepat dalam pergaulan dan sebisa mungkin menjauh dari pikiran perilaku negatif dari teman dan dapat membantu kita menjauhi pikiran negatif itu sendiri. Cara mengatasi yang keempat adalah alihkan pikiran kita ke hal yang positif. Ketika perasaan kita sudah mulai mengarah kepada pikiran negatif, memang sulit untuk menghilangkannya. Tapi berusahalah alihkan pikiran kita menjadi positif dengan cara berpikir dari sudut pandang yang lain. Jangan memakai sudut pandang orang lain yang kebanyakan hanya dari satu arah saja, bahwa hal negatif tanpa melihatnya dari sisi yang lainnya juga. Mengalihkan pikiran adalah cara terbaik untuk kita dapat melawan pikiran negatif itu sendiri. Selanjutnya, kesimpulan. Bersikap negatif kadang kita sering lakukan, baik itu disengaja maupun kita tidak sengaja telah melakukannya. Tapi mulai sekarang, belajarlah untuk kita bersikap positif kepada orang lain. Dengan kita selalu bersikap positif, itu akan membuat kita menjadi bahagia dan selalu dapat bersyukur dengan keadaan kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.